Good morning everyone. Good morning Philadelphia Praise Center. Selamat pagi my brothers and sisters. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Good morning everyone. Lantai 1, lantai 2. How are you semuanya? Apa kabar semuanya? Very good or very good? Very good. Alright. Firman Tuhan dari ratapan mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi saya mau bacakan ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau di dalam Amplified Bible dikatakan, through Amplified, it says, okay, it says in English, from Lamentation 3, 22-23, the Lord's kindness never fails. If He had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Selalu baru kasih setia Tuhan setiap pagi. Katakan amin saudara. Amin. Bapa di surga, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. We come before you Lord with open heart, dengan hati yang terbuka Tuhan, dan membebaskan untuk Roh Kudus masuk di dalam hati kami dan menyelidiki hati kami. And this morning we just let the Holy Spirit work freely in our heart, in our life. Pagi ini Tuhan, kami mau punya personal connection with you. Kami mau ada hubungan pribadi dengan Engkau. Pagi ini kita akan mendengarkan satu pujian dari Cema. This morning we're gonna start by Cema leading us in the worship. Hallelujah. This morning, let's bring our needs, Mari kita bawa di hadapan Tuhan kebutuhan kita. all we need from God before Him, Apa yang menjadi kebutuhan kita di hadapan Tuhan. and let our hope Dan biar pengharapan kita in our King Jesus Christ hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. rise in our lives, Muncul, hadir di dalam kehidupan kita. and praise His name Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. with a loud and strong hallelujah Dengan menyanyikan secara keras, to our haleluya, King who is alive bahwa Yesus Tuhan hidup and who lives in all of us. dan hidup di dalam kehidupan setiap kita. Darkness will flee, Kegelapan akan pergi. and all will see Yang kita lihat hanyalah satu. only our King Jesus Yang Christ. kita lihat hanya Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Sembah Dia, saudara. Praise
We want to lift up our voice to praise your name. Amin saudaraku. Dan bukan hanya di tempat ini, keluar dari tempat ini kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Not only in this building, but when we leave this building, we will continue to lift up our voice to praise your name, King of all kings, Raja di atas segala raja. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun atas gereja Tuhan, atas setiap keluarga, atas setiap pribadi. We ask your fresh anointing, Lord, come upon your church, come upon each family, and come upon your people. Lord Jesus, kami minta pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi kami. We believe, Lord, that you work in our life, that you work through us. Dan kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi. We want to lift up your voice. We want to lift up your name higher and higher and higher. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Good morning PPC. Selamat pagi brother. How are you all? Good. Yang merasa baik, yang merasa sukacita Tuhan, coba lambaikan tangannya. If you feel God is
your invitation here. Haleluya. Yuk kita masuk hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi. Mari semua. yang paling benar sama Tuhan. Haleluya. Come on guys, Tuhan yang benar. Ooh.
Haleluya. Sorakan haleluya. Ya,
Terima kasih Yesus. Mengikut Tuhan adalah kami. Mengikuti Engkau Tuhan sepanjang hidup kami dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. We want to thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Not only your blessings in our life, but any circumstances, any problem that you allow to come to our life, we want to thank you, Lord. Because of that, we grow in your faithfulness. Karena itu Tuhan, kami bertumbuh Tuhan atas masalah-masalah yang ada datang kehidupan kami Tuhan, kami bisa tumbuh. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kalau ini sama-sama katakan, boleh nyanyikan sama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan lagu ini doa kita, saudara. Penyembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Semuanya anugerahmu hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahan. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
Semua kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah. We are here at this point in our life. It's because of your love. It's because of your grace. Dan biar hadirat-Mu Tuhan masuk di dalam setiap hati kami. Let your presence, Lord, let your presence fill our heart, our life. Thank you, Lord. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat kedua tangan, katakan hadirat-Mu. Lantai satu, lantai dua, angkat tangan. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mau dengar hanya gereja Tuhan sama-sama tanpa musik sama-sama. Hadirat-Mu, yes Lord, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Let your glory fall in this place, Lord Jesus. Biar terus kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Pada saat kemuliaan-Mu turun, Tuhan, kami percaya tidak ada satu permasalahan pun yang besar yang tidak bisa Engkau selesaikan. When your glory fall in this place in our life, there's nothing, there's no big problem before you, Lord Jesus. You can take care of every problem in our life. Tuhan bisa take care setiap permasalahan di dalam kehidupan kami. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Bawa permasalahan Anda satu persatu. Let's take a quiet moment. 2-3 menit ke depan mari kita ambil waktu. Kita bawa dari hati kita yang paling dalam. Apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi persoalan kita.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on His wonderful day. For He will be there. Wonderful day on this wonderful day, wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has made. Kami siap menerima firman Tuhan. We are ready to receive your words, Lord Jesus. Berbicaralah buat kami. Speak to us, Lord Jesus. In Jesus' mighty name, semua yang percaya katakan. Katakan one more time, amin. Silakan duduk semuanya. Wow, 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 wow. Thank you, thank you. Wow, hallelujah. Chema, are you ready with the youth? Okay. Okay, all the youth follow Chema. All the youth, lantai 1, lantai 2, go with Chema. Anda akan belajar firman Tuhan bersama Chema di I don't know, is it the downstairs or Indonesian restaurant? Indonesian restaurant? Okay. Alright. Selamat pagi Philadelphia Presenter. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, tapi suaranya kok pada ngeri ya? Kayak ngeri gitu loh. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik. Alright, saya senang mendengarnya. Secara singkat saya akan kasih pengumuman. Sebelumnya saya mau welcome setiap Anda yang baru pertama kali datang di kebaktian ini. Welcome, welcome, welcome. Apapun background Anda, gereja kita selalu terbuka untuk Anda, untuk kita bisa serve bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Seperti Anda lihat di sebelah kanan tangan saya, di situ ada makanan. Seperti biasa, once a month kita ada fellowship bersama. Dan setelah kebaktian ini kita akan makan bersama-sama, ya. Jadi jangan buru-buru, kita akan fellowship, kita akan makan, kita akan ngobrol-ngobrol. Dan selagi Anda makan, selagi Anda ngobrol-ngobrol, Anda boleh stop by di belakang. Ada meja untuk pendaftaran retreat kita bulan November. Untuk Anda yang belum daftarkan diri, segera daftarkan diri. Apapun alasan Anda, tolong daftar ya. Jangan ada banyak alasan, apalagi teman saya Lian itu jangan banyak alasan dengan 3 anjingnya itu nggak benar itu ya. Ya, saudaraku, selain Anda stop by dengan pendaftaran meja retreat, di belakang sana juga ada penjualan tas. Terima kasih untuk Civeli yang kasih tas-tas hebat. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, Mereknya apa? itu mereknya Birkin, Birkun, semuanya ada di situ ya. Itu ada tas-tas wanita yang bagus sekali, di mana penjualan tas itu akan mensupport untuk Thanksgiving retreat kita ya. Mungkin Anda nggak pengen beli tas itu, tapi bisa Anda memberikan untuk orang yang Anda kasihi atau untuk teman Anda. Jadi selagi makan nanti daftar retreat dan juga support untuk penjualan tas di belakang sana ya. Harus beli, khususnya yang wanita-wanita. Saya bilang tadi apa barusan? Harus hukumnya. Oke. Terus udah gitu, jangan lupa juga
setelah kebaktian akan ada women's group di tempat ini. Jadi untuk Anda, we're calling all women to stay together untuk saling mendoakan, saling mensupport, have fun together. Very short, hanya waktunya pendek banget. Pokoknya setelah kebaktian, udah makan kenyang, akan ngobrol-ngobrol di tempat ini. Demikian juga, kalau Anda baca di buletin, nanti awal Oktober akan ada Pumpkin Day untuk semua anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu akan ada Pumpkin Day. Jadi saya encourage untuk orang tua semuanya yang mempunyai anak-anak untuk terlibat di dalam acara Pumpkin Day pada tanggal 9 Oktober. Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Anda siap saudaraku? Oke, saya diberkati dengan Jacob yang minggu lalu berbicara mengenai the key in our life is about planning. Tapi seringkali manusia punya planning, tapi yang paling punya ultimate adalah planningnya siapa? Tuhan. Planningnya Tuhan. Alright, maaf sekali minggu lalu saya melakukan pelayanan di New York, ditemani dengan kakak beradik, Bapak Jeremy dan juga Bapak Raymond. Wah, kita have fun dan kita bertemu dengan teman-teman baru di sana. Dan pagi hari ini saya akan mengundang kembali Jacob yang akan berbicara, sharing firman Tuhan. Silent your cell phone, lantai 1, lantai 2, silent cell phone-nya. Pay attention ke depan untuk kita dapetin kebenaran firman Tuhan. Jangan fokus di makanan. Ya, jangan fokus di firman Tuhan gitu loh. Makan rohani lebih penting, cila gitu. Ya, oke, siap untuk itu. Philadelphia Presenter, mari kita sama-sama kita panggil Jacob Wibowo. Silakan Jacob. Cek. Kok nggak nyala? Cek. Coba lagi. Cek. Cek. Udah. Maaf ya saudara ya. Cek. Udah pakai itu aja. Cek. Cek. Oh enggak. Oke. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Beli tepuk tangan buat mic-nya. Iya saudara, kalau nggak ada mic-nya ya susah. Iya nggak saudara ya? Ya oke, pagi hari ini nanti jangan lupa di belakang ada tas ya Om ya. Ada Louis Vuitton, ada Hermes ya, ada tas Hermes, Herpes. Ya saudara ya, ada komplit di belakang ya. Jadi saudara mau milih yang mana? Kalau saudara kantongnya mepet, tas kresek Target, Walmart juga ada. Oke, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita masih belajar untuk minggu yang terakhir tentang kunci kehidupan dari Tuhan. Kunci kehidupan dari Tuhan. Yang terakhir kita mau belajar tentang kuasa. Kuasa yang sudah sering kita tahu, sudah sering kita dengar dan sudah berjuta-juta ribu kali saudara dengar, yaitu kuasa perkataan kita. Tapi seringkali perkataan ini enteng, gampang, sering didengar, tapi susah banget tuh saudara ya kalau untuk dilakukan ya. Mulut kita ini angel tenan katanya orang Jerman saudara, angel tenan untuk diatur saudara, mulut-mulut ini saudara. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama lihat sebuah ayat yang sudah sangat terkenal, yang sudah sering didengar, kita sering baca, sering disampaikan oleh para pendeta-pendeta, yaitu Amsal 18 ayat 21. Ya, saudara, ini sering banget. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Ayat ini saudara sudah sering dengar, saya sudah sering dengar, semua sering dengar. Tapi kita seringkali lupa, saudara. Seringkali kita lupa bahwa mulut kita ini sangat berbahaya, sangat punya kuasa, saudara. Ya, seringkali kita dengar orang bilang apa, saudara? Lidahmu, mulutmu itu harimau, saudara. Karena harimau itu apa, saudara? Harimau itu bisa menerkam orang lain, bisa menerkam kita sendiri. Orang yang memelihara harimau dari kecil, sudah kasih makan, sudah sayang-sayang, gedenya bisa dimakan sendiri, saudara.
Alkitab bilang harimau. Mulut kita kayak harimau. Kalau kita enggak hati-hati, mulut kita ini bisa nerekam diri kita sendiri, saudara. Ya, saudara. Orang bilang lidahmu itu pedas. Ya, suka gitu ini. Pedas itu orang ngomongannya itu. Ya, lidahnya itu tajam. Padahal enggak ada pisaunya, saudara. Di mulut kita itu enggak ada pedangnya, saudara. Tapi bisa dikatakan tajam, pedas. Emang lidah itu bagian yang kecil tapi ajaib. Ya saudara ya. Di lidah itu ajaib, dengan lidah perdamaian bisa terjadi saudara. Dengan lidah pertemanan bisa terjadi. Tapi dengan lidah pertikaian, berantem, perpecahan bisa terjadi saudara. Ya, dengan lidah cewek-cewek bisa kelepek gitu ya. Dibilangin yang indah-indah bisa, wah pokoknya kaulah segalanya bagiku. Ya saudara, betul. Cewek-cewek yang single-single, ya enggak single aja bahaya ya saudara ya. Enggak single aja kupingnya masih tipis gitu kan. Cowok-cowok lidahnya yang hebat-hebat, cowok-cowok angkat tangan. Waduh, ya enggak ada yang cowok, cewek semua di sini saudara. Aman, enggak ada yang berbahaya saudara. Ya, cowok-cowok, enggak cowok juga sih semualah. Lidah itu bahaya saudara. Ya, percintaan bisa terjadi. Perceraian pun bisa terjadi saudara. Amin. Memang lidah itu bagian yang kecil tapi penentu kehidupan. 1 Petrus ini saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu saudara. Alkitab mencatat kalau kita mau mengalami hari-hari yang baik, mau lihat hari-hari yang baik di depan kita, kita harus nggak boleh asal ngomongnya saudara. Kita harus hati-hati jaga lidah kita saudara. Amin saudara. Amin. Satu kali ada seorang profesor saudara ya. Di Jepang yang namanya Masaru Emoto saudara. Masaru Emoto. Ini orang profesor meneliti ada apa ini di dalam mulut manusia ini saudara. Dia bikin 2 toples kecil air. Ya. Toples kecil air ini diambil dari sungai yang sama. Dibawa pulang ke rumah. 2 hal ini ditaruh di meja kerja dia. Dan tiap hari 2 ini diajak ngomong saudara. Dites sama dia. Dicek, dia kan profesor gitu ya, dia dilihat airnya itu molekul-molekulnya semua sama lah gitu ya, tatanannya di dalamnya sama. Yang satu diajak ngomong, tiap hari diomongin yang jelek-jelek. Saudara. Kamu itu air gak bagus, kamu itu keruh, padahal sama. Yang satu dibilangin kamu itu air sehat, kamu itu air yang luar biasa memberikan kehidupan buat manusia. Dalam 2 minggu ke depan saudara ya, air itu diperiksa saudara, yang dikutuk-kutukin itu airnya molekulnya hancur saudara. Yang diomongin yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang dibilangin kamu itu hebat, memberi kehidupan buat manusia, kamu itu menyegarkan hidup orang. Molekulnya bagus sekali saudara. Saudara, ya. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar tentang lidah kita ini saudara. Kita mau lihat lidah ini sebegitu pentingnya sampai di Alkitab lidah itu dibahas di 1 pasal sendiri saudara. Mungkin zaman sekarang ya enggak cuma lidah lah saudara ya yang harus perlu bertobat saudara ya. Coba saudara angkat tangannya begini saudara. Ayo dong saudara ini. Om Aldo, ini orang-orang ini makanan. Angkat terus angkat tangannya yang satunya lagi. Tumpang tanganmu gini saudara. Tumpang gini. Ini gini. Kayak orang pendeta lagi doain orang. Saudara bilang dalam nama Yesus. Jari-jari jempol saya ini kalau nulis di Instagram, ya, nulis di Facebook, ya, bikin komen-komen, bikin apa itu namanya itulah pokoknya tulis-tulis sembarang-sembarang di Facebook. Harus hati-hati. Sekarang tuh gak cuma mulut saudara ya, tulisan kita. Ya yang penting udah ditengkingan dalam nama Yesus. Ya. Nanti kalau berdoa jempolnya dalam nama Yesus Tuhan. Jempol saya ini suka nakal gitu saudara ya. Jadi harus hati-hati. Lah pagi hari ini kita mau belajar apa sih yang firman Tuhan sampaikan tentang lidah kita saudara. Apa yang firman Tuhan mau katakan dengan lidah kita. Mari kita buka Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya bacain cepat saudara.
Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang-orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Next, 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kita, mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak sopirnya, jurumudinya, saudara. 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Next, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan apa saudara? Lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12 terakhir, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar, saudara. Di ayat ini saudara, di ayat 3 sampai 12 dikatakan betapa dahsyat luar biasanya, berkuasanya, membahayakannya, hebatnya lidah. Ya, dikatakan di situ ayat 5 tadi sampai 10 menunjukkan betapa dahsyatnya lidah yang kecil itu bisa bagaikan setir kapal yang mengemudikan kapal yang besar, saudara. Lidah yang kecil punya kita ini bisa membakar, bagaikan bisa membakar hutan seperti api yang kecil membakar hutan yang besar. Ayat ini mencatat walaupun lidah barang yang kecil tapi hebat dan berbahaya, saudara. Amin. Bahkan ayat 5 lewat lidah dikatakan banyak perkara-perkara besar perkara-perkara bisa dimuliakan, saudara. Hal-hal bisa menjadi hebat karena lidah. Namun sebaliknya tadi di ayat selanjutnya kalau kita baca tadi, di ayat 6 ke belakang terus, di situ juga bilang bisa membakar hutan lah, bisa membunuh, bahkan tadi bisa bagaikan racun, bisa mematikan, saudara. Ini hal yang pertama yang kita mau belajar pagi hari ini. Yakobus mengingatkan kita bahwa ada kuasa di dalam lidah kita, saudara. Makanya kita harus menjaga lidah kita. Amin, saudara. Yang suka lost control, lidah kita ini yang suka kita sendiri lost control, pagi hari ini kita harus ingat bahwa hati-hati ada racunnya di lidah kita. Ya, ada racunnya, bisa mematikan orang, bisa menghancurkan kehidupan orang, saudara. Ya, jadi pagi hari ini kita harus ingat bahwa lidah kita ini berbahaya. Kita harus menjaganya, saudara. Dari lidah ada persahabatan, ada permusuhan, saudara. Ya, tadi yang saya bilang, dari lidah ada banyak hal yang bisa baik terjadi. Dari lidah pun ada banyak hal yang berbahaya, membahayakan bisa terjadi. Kalau saudara mau melihat kehidupan saudara, hari depan saudara baik, Alkitab bilang apa? Harus jaga lidahmu, saudara. Ya, jangan asal kalau orang Jepangnya itu bilang asal jeplak. Asal jeplak. Asal jeplak itu asal mangap, saudara. Asal buka mulut aja yang sakarepku dewe, mau ngomong apa aja seenaknya sendiri. Harus hati-hati, saudara, ya.
kita mesti berpikir dulu sebelum berbicara. Ya, kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Banyak orang berbicara dulu baru berpikir, saudara. Ya, setelah segala sesuatunya sudah acak-adut, gak karuan, semuanya sudah berantakan, kita baru pikir, kok saya ngomong gitu ya. Banyak sering terjadi seperti itu, saudara. Dalam hidupan keluarga juga, kadang kalau ngamuk, marah, kita ngomong sembarangan kepada istri kita, kepada anak kita. Setelah kita duduk sendiri, kita berpikir, ngapain tadi aku ngomong gitu ya. Betul nggak, saudara? Kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Karena banyak, saudara, firman Tuhan berkata bahwa tadi apa? Ada racun yang mematikan. Di tahun 2020 ada sebuah kisah, saudara. Saya pernah ceritakan. Ada seorang guru di sekolah elementary school, di sekolah high school. Di Perancis, saudara, dibunuh, digorok, saudara. Digorok, kenapa? Setelah diperiksa, diselidiki kasusnya kenapa. Ternyata di satu siang seorang guru ini, dia menskor seorang murid imigran. Ya, seorang murid ini diskors karena apa? Melanggar tata tertib, sering bikin ulah di sekolah, diskors, gak boleh masuk. Dan anak ini pulang, saking takutnya, papanya tanya, ngapain kamu gak sekolah? Dia bilang, katanya guru saya namanya Samuel Petty, ini ada fotonya, saudara, ngusir saya gak boleh sekolah, gak boleh masuk sekolah. Karena apa? Karena katanya saya ini Muslim. Gak boleh datang ke sekolah, dan dia cerita, bikin ngarang-ngarang cerita. Samuel Petty katanya bikin karikatur, pernah dengar pasti, karikatur Nabi Muhammad, saudara. Ngenyek gitu, saudara ya, menghina Nabi Muhammad. Akhirnya sama bapaknya ini diviralkan, saudara, dimasukin media sosial, diviralin, dan akhirnya sampailah ke tangan orang ekstremis, teroris lah. Dan akhirnya Samuel Petty ini digorok, saudara, mati, saudara. Setelah diperiksa polisi ternyata kejadiannya enggak seperti itu, saudara. Setelah diperiksa kejadiannya, anak ini diskors bukan karena dia Muslim atau apa, karena dia selalu banyak melanggar peraturan di sekolah, saudara. Nasi sudah jadi bubur, ya saudara, orang sudah melayang nyawanya, baru ketahuan bahwa ini kejadian dikarenakan oleh lidah ngengarang, saudara. Makanya hati-hati sekali, saudara ya, hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Enak memang kalau ngomong ngawur tuh gak dipikir enak, saudara ya. Ya. Siapa di sini yang seneng kalau ngomong dipikir dulu? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan siapa di sini yang suka ngomong dulu baru dipikir. Saya aja juga bisa ikut tangan-tangan, saudara. Karena itu nature-nya manusia. Ngomong itu enak, asal merem, nggak usah mikir, keluar aja, saudara. Mikir dulu mau ngomong, mau ngomong apa bingung, saudara. Ya, saudara. Jadi pagi hari ini kita mau introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjaga mulut kita? Yang suka berantem gara-gara mulut, ayo kita coba cek diri kita. Sudah belum kita nih pagi hari ini pakai, ingat mulut kita ini ada kuasa, jadi kita menjaga mulut kita. Sudah belum hari-hari kita ini dipenuhi dengan apa? Kata-kata yang baik, saudara. Kalau saudara ada teman, berantem dengan teman yang lain, bilang, wah gila itu orang jelek-jelekin saya. Waduh, saya nggak terima nih, udah panas gitu, saudara. Apa jawaban kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Apakah kita bilang, oh memang orang itu, oh gua hajar kalau gua jadi lu mah. Iya, saudara ya. Apa kita bilang, tenanglah, dia biasa kayak gitu, kamu ampunilah, biarin dia, nanti kan diam sendiri. Ya saudara, ada teman kita datang nangis-nangis, saudara. Bilang, aduh Pastor Aldo, jangan Pastor Aldo lah, kalau yang jelek-jelek biar saya aja lah ya, gitu ya. Jacob, suami saya gitu ya, sering gak pulang. Aduh gimana ini kalau pas gak pulang, ditelepon tuh susah banget gak ngangkat telepon. Apa jawaban saya, saudara? Kalau jawaban saya pasti bagus lah ya.
Kalau baik lah, jawaban saya selalu menguatkan saudara. Kalau jawaban saudara apa saudara? Saudara akan bilang, oh iya hati-hati itu saudara ya. Ini Amerika loh. Suamimu tuh bisa digondol lele gombel. Lele gombel mah enak ya saudara ya. Pakai nasi, pakai sambal lele ya. Wewe gombel saudara. Wewe gombel itu yang setan saudara. Atau kita mau bilang, Nolah kamu tenang sabarlah. Suami kamu nggak pulang, mungkin overtime. Iya kan? Iya kan? Overtime. Tapi nggak bisa di telepon nggak ngangkat. Orang lagi kerja nggak bisa ngangkat telepon. Gitu dong saudara, betul nggak saudara? Iya kan? Harus yang baik-baik saudara. Kita sebagai orang Kristen jangan kasih, Pastor Aldo kapan lalu bilang, jangan kasih minyak. Kalau ada api yang sedang membakar tuh jangan diminyain saudara. Kasih air katanya. Supaya reda. Amin saudara. Belum lagi suka kita ini tipenya orang Indonesia kan pengamat segala sesuatu lah ya. Pengamat internasional. Pengamat yang paling tahu segala sesuatu kan. Jadi kalau ada berita apa-apa kita itu suka menghiasinya dengan pernik-pernik yang tidak penting saudara ya. Alias menggosip saudara. Ya. Orang curhat, orang bilang, aku mau cerita yang malu ya, tapi jangan dibilangin siapa-siapa. Gua ini cuma ngomong sama lu doang. Sambil nangis-nangis ya. Oh iya pastilah, pasti. Ada apa? Terus ada lagi, kita sendiri senang saudara lagi diceritain. Setelah orangnya pergi kita ketemu orang lain. Gua mau cerita ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Iya gak? Sering terjadi gak saudara? Yang pernah melakukan itu, angkat tangan saudara. Nah, saya pernah lah. Ngaku saudara ya. Kita ketemu dibilangin jangan ngomong. Gua cuman bilang sama lu doang. Ketemu sama yang lain, gua bilangin lu ya. Jangan ngomong sama-sama ini gue karena teman baik loh. Gua kasih tahu cuman ke lu doang. Teman ini nanti ke teman lagi, ke lu doang lo ya. Ya. Hati-hati ya saudara ya, ini gampang banget terjadi gatel. Kita tuh sering kali ya merasa paling udah tahu, pengen kasih info ke orang. Betul saudara? Kita cek di mana posisi kita saudara pagi hari ini saudara. Matius 12:36-37 berkata seperti ini saudara. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Jadi kalau kita suka ngomong ngawur, berakibat yang tidak baik sama orang lain, Tuhan akan tuntut, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita di hari penghakiman. Jadi mulut kita ini juga bisa bawa kita ke neraka atau bawa kita ke surga. Ya, kita belajar semua, nggak ada yang perfect. Katanya firman Tuhan tadi, Yakobus 3 bilang apa? Kalau orang bisa mengendalikan mulutnya, dia sempurna. Dan tidak ada orang sempurna di dunia ini, saudara. Ya, yang berdiri di depan sini, Om Aldo kah, saya kah, semua WL, singer, nggak ada yang sempurna, saudara. Ya, nggak ada yang sempurna. Kalau kita masuk ke dalam perjanjian lama, kita kan suka bilang sama jemaat ya, WL terutama, ayo persiapkan hatimu, kita mau masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Benar gak saudara? Saya sering bayangin kalau itu benar-benar terjadi saudara ya. Begitu masuk, semua masuk gak ada yang keluar saudara. Mati kabeh. Iya, mati semua. Karena apa? Gak ada yang sempurna kita. Kita semua tuh orang pendosa semua saudara. Ya, kalau masuk ruang maha kudus ya Tuhan, gak ada yang lepas. Gak ada yang bisa keluar. Karena mati kabeh. Kita penuh dosa semua saudara. Makanya kita saling ingetin. Kita saling jaga mulut kita. Mulut kita ini hati-hati dipakai dengan benar. Jangan ngelantur, jangan ngawur saudara. Amin saudara. Ya, dari pagi hari ini kita mau koreksi mulut kita ini posisinya ada di mana saudara. Ya, kalau mulut kita ini ngelantur mulai pagi hari ini ingat, oh ya ada kuasa mulut kita ini. Kalau kita suka nggak ada remnya mulutnya, kita harus ingat, hati-hati mulut kita ini bisa membunuh orang dan bisa membunuh kita sendiri, saudara. Amin. Ya kalau mau ngomong harus hati-hati. Itu yang pertama saudara. Yakobus mau ngingetin bahwa
Mulut kita ada kuasa, makanya kita harus menjaga. Amin. Yang kedua saudara, kita lihat di Yakobus ketiga ayat 9 sampai 10 ini saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 ini mengatakan bahwa mulut kita itu bisa keluar kutuk dan bisa keluar berkat, tergantung kita yang pakai saudara. Dan saya yakin Tuhan kita mau mulut kita digunakan untuk mengeluarkan kata-kata berkat saudara. Ya, jadi kalau kita tahu mulut kita ini punya kuasa, Yakobus ini mau ngingetin bahwa ayo kalau kamu tahu mulutmu punya kuasa, pilihan kamu mau ngomong yang mana? Ngomongin hal-hal yang kutuk, yang jelek-jelek atau yang baik-baik saudara. Tuhan pasti mau kita ngomong yang baik. Ini hal yang kedua saudara yang mau dibagikan. Bahwa Tuhan mau kita memperkatakan berkat saudara. Tuhan mau kita ngomongin yang baik dari mulut kita saudara. Saya ingat beberapa saat yang lalu saya pernah khotbah sampaikan tentang Salomo saudara. Boleh dilihatin picture-nya Salomo saudara. Satu kali Raja Salomo itu, itu kemegahannya, gambarnya ini pasti kalah dengan aslinya saudara. Kalau Alkitab bilang Raja Salomo itu the best, the richest yang pernah ada dan tidak pernah ada lagi kata firman Tuhan. Raja sekaya, sehebat dia. Itu kita lihat fotonya gitu aja udah wow gitu ya. Aslinya lebih gila saudara. Itu Raja Salomo satu kali, saya ingat ya, saya pernah sampaikan didatengin seorang ratu dari Sheba, dari negeri Sheba saudara. Seorang ratu datang dari jauh karena tahu bahwa Salomo itu punya mulut tuh hebat. Salomo tuh punya hikmat tuh juara. Dan dia pengen ketemu Salomo saudara. Dan apa yang terjadi? Di 1 Raja-Raja 10 kalau saudara nanti boleh buka. Si Ratu Sheba ini ketemu Salomo. Dia bertanya jawab banyak hal saudara. Dia bertanya-tanya tentang banyak hal tentang kehidupan. Dan apa singkat cerita, Ratu Sheba berkata apa saudara? Ratu Sheba ini adalah seorang ratu penyembah dewa matahari saudara. Seorang penyembah berhala saudara. Bisa ketemu Salomo, pulangnya, selesainya dia bisa bilang apa? Terpujilah Tuhan Allahnya Salomo saudara. Dari seorang penyembah berhala, ketemu Salomo, dia bisa bilang terpujilah Tuhan Allahnya Salomo. Jadi ternyata kata-kata Salomo, perjumpaannya dengan Salomo itu jadi berkat buat Ratu Sheba saudara. Ya saudara, ternyata hanya lewat berbicara saja kita bisa jadi berkat buat orang lain saudara. Gak usah kita muluk-muluk, aduh saya kan gak bisa ikut kegiatan sosial seperti Pastor Ado bawa orang ke rumah sakit, bawa istri orang, bukan melarikan istri orang, bukan saudara ya. Maksudnya membawa istri orang yang hamil, bukan Om Aldo juga yang menghamili, ke rumah sakit, ke dokter untuk diperiksa karena suaminya tadi itu ditelepon gak bisa saudara, overtime saudara. Jadi yang bawa ke rumah sakit periksa ya Om Aldo ini saudara. Gak usah sampai harus bisa begitu. Yang penting mulutmu tuh loh dijaga, ngomong yang genah. Jadi orang itu senang sama kamu. Itu udah jadi berkat saudara. Ya, ada kata-kata yang ngomong gini saudara. Memang lidah tidak bertulang. Wah itu judul lagu yang zaman oma-oma dulu ya, pasti tahu. Tapi lidah memiliki kekuatan untuk mematahkan hati. Betul saudara, siapa yang pernah patah hati? Ini pasti banyak ibu-ibu dan cewek-cewek. Kalau yang mematahkan hati dengan bangga cowok-cowok angkat tangan. Ya, betul saudara, karena kata-kata itu hati manusia bisa dipatahkan saudara. Karena sebuah kata-kata orang bisa sakit hatinya saudara. Dengan kata-kata kehidupan bisa diciptakan saudara. Ini ada gambar saudara ya. Saya senang banget, wah ini saudara pasti tahu. Ini bukan Salomo dan Ratu Sheba ya saudara. Lagi makan nasi padang gitu, bukan. Ini seorang per-review makanan. Saya suka nonton gitu, review makanan asik gitu ya. Ini ada satu per-review makanan yang bisa dikatakan papan atas lah ceritanya gitu. Gitu. Orangnya yang pakai topi ini ada di sini. Ini Om Hani angkat tangan, ini dia. Ya, itu dia saudara, lagi mereview makanan dan
Mirip kan, saudara? Ini orang dua ini ya, kerjaannya, oh ada juga Leo sebagai pemain pengganti. Itu saudara, dia kerjaannya puter-puter Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Gitu tuh bisa nge-reviewin makanan. Orang, saya sering lihat waktu zaman pandemi saudara. Itu kan kesian ya, kalau di Indonesia pedagang-pedagang itu pada ambruk mati saudara. Dari rame, dari yang punya cabang 7 tinggal 1 cabangnya saudara. Ya ada, pokoknya sampai sepi banget. Mereka ini kerjaannya jual apa saudara? Jual kata-kata loh saudara aslinya. Mereka ini hanya jual lidahnya mereka saudara. Kalau mereka bilang, di review bilang, enak sekali, enak. Teman-teman ini asik banget. Ada yang kalau saudara ingat, jempolnya itu gitu kalau enak banget kan. Ya, yang si cowok ini. Besokannya saudara ya, langsung rame saudara. Langsung rame. Karena gara-gara kuasa dari sebuah lidah yang digunakan untuk jadi berkat saudara. Di Korea ada sebuah warung, sebuah restoran, bukan warung sih. Di review orang-orangnya bilang gak enak, jangan datang, gini. Sebulan kemudian tutup saudara. Ini kuasa sebuah lidah saudara. Jadi kalau saudara punya lidah, ada kuasanya, hati-hati saudara. Saudara pakai buat yang baik, jadi berkat buat orang. Saudara pakai buat yang gak karu-karuan, jadi racun buat orang. Ya, Salomo jelas-jelas memakainya untuk hal yang luar biasa. Orangnya terberkati. Sampai kalau saudara baca kisahnya, sampai isi Ratu Seba ini pulang membawa janin, saudara ya. Perutnya belendung, saudara. Ya ini sisi yang buruknya manusia punya sisi buruk dong, saudara ya. Salomo kan juga manusia, jadi ada nakalnya. Jadi ada, jangan saudara pulang nanti deket-deket istri orang bilang, katanya kemarin di BBC bilang manusia banyak nakalnya, boleh kok, Salomo boleh. Ya, enggak saudara ya, saudara hati-hati, pakai mulut dengan baik gitu ya. Pakai mulut saudara ini dengan hati-hati, jadi berkat buat orang lain gitu saudara. Amin saudara, seringkali saya temuin anak-anak muda itu ya, bukan anak-anak muda, anak-anak Tuhan gitu. Yang harusnya kalau sudah dengar khotbah, sudah ini, harusnya mulutnya itu jadi berkat saudara. Mulutnya itu orang lihat tuh ketemu tuh seneng, oh itu orang Kristen, orang gerejanya Pak Aldo tuh mulutnya bagus-bagus, ngomongnya ramah-ramah ya. Jangan malah orang, walah gereja apa itu? Gereja apa itu? Hati-hati kamu. Ya, hati-hati ngomong aja ngelantur itu. Efesus 4 ayat 29 gini, saudara. Berkata seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, saudara. Jadi ayo kita belajar, kalau saudara malu belajar di depan kaca dulu. Belajar sendiri, ngomong sendiri, kata-kata yang baik saudara. Walaupun saudara nanti geli sendiri karena itu bukan saudara gitu ya. Biasanya kan ketus. Kalau ngomong sama orang liatin matanya enggak kedip-kedip. Ya. Siapa nama lu? Hah? Rumahnya di mana? Kerja di mana lu? Berapa jam kerjanya? Ya. Itu suami Amerika apa suami Indonesia? Ya, sering kan? Sering dengar enggak saudara? Ya. Kepo. Kayak Om Hani bilang cangkemnya rusak. Mulutnya rusak. Saudara, itu hati-hati saudara ya. Kita orang gerejaan harus orang seneng ketemu kita tuh. Aduh mau ketemu Pastor Aldo, wah seneng aku. Selalu diomongin yang baik-baik gitu ya. Selalu ngomongannya halus, gak ketus saudara. Orangnya baik, enak. Kalau diajak ngomong tuh bikin semangat. Jangan malah ketemu orang itu, aduh lihat gua gak dia ya. Aduh pergi dia. Gak mau saudara, serem saudara. Karena apa ya itu tadi. Kepo, ketus, kecut. Rusak cangkeme katanya Om Hani. Ya saudara, terus nanti kalau diomongin, lu ngapain sih ngomong gitu? Orang-orang kan jadi gak mau ke gereja nih. Emang gua gini, lu mau ngapain? Emang gua cara ngomongnya dari lahir begini. Tapi gua hatinya baik kok. Nah ya, ini yang sering nih, pembelaan hatinya baik. Gak bisa saudara, gak bisa, saya gak terima yang itu. Kalau saudara hatinya baik, mulutmu keluarnya pasti baik.
Kalau saudara orang baik, hatimu baik, mulutnya yang keluar perkataannya pasti baik, saudara. Enggak ada bilang, gua memang gini, lu mau apa mu? Matanya udah gini. Lu mau apa? Tapi hati gua baik. Lihat ayat selanjutnya. Nih, saudara ingat nih, yang suka pegang kayak gitu. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik, ayo saudara yang baca ya. 1, 2, 3. Wah, bener kan saudara? Jadi mulai hari ini belajar ngomong yang baik saudara. Belajar ngomong yang lemah lembut. Belajar ngomong yang kasih omongannya tuh yang udahlah, yang membangun gitu. Ya, kata-katanya diatur yang benar. Kita anak-anak Tuhan tuh ya, katanya mau jadi berkat. Jadikan aku berkat Tuhan di luar. Dari mulut dulu kita belajar. Yang paling gampang, yang terus kita pakai nih tiap hari. Yang ketemu orang mulutnya kita gimana. Ya, mulutnya kita bagaimana saudara. Kalau saudara nanti sampai rumah bilang, colek suamimu, piye mulutku hari ini. Gimana mulutku hari ini. Ya saudara ya. Suami-suami yang jujur. Jangan karena suami-suami takut istri, baik mah, baik mulutmu. Padahal udah 3 orang kejang-kejang saudara hari ini. Karena mulutnya istri kita saudara ya. Ayo saudara, Tuhan mau kita seperti Salomo. Kita memiliki perkataan yang baik saudara. Tuhan mau kita jadi berkat lewat mulut kita. Kalau orang datang kepada kita mau minta advice, katakan kata-kata yang baik saudara. Katakan kata-kata yang membangun ya. Jadi orang lihat Yesus di dalam kita. Saya ini produk, bisa dikatakan kalau saya lihat 20 tahun ke belakang ya saudara ya. Saya ini produk dari orang yang suka ke gereja gara-gara ada seorang di gereja itu yang sangat ramah saudara. Saya itu bukan orang gerejaan di Indonesia, gak senang ke gereja, di sini aja gak ke gereja. Waktu di gereja di Amerika aja saya kalau gereja nyanyi-nyanyi habis itu khotbah, saya keluar saudara. Saya ngerokok mulut asem belum rokok. Jadi firman Tuhan gak bisa masuk kalau belum dirokokin saudara. Ya, tapi ada seorang anak muda juga, ya kakak umurnya di atas saya ya. Kalau saya datang ke gereja salamannya, dia tugasnya cuma asyir. Enggak nyanyi, enggak pernah khotbah, asyir doang. Kalau asyir datang ketemu dia tuh ya, enaknya saudara. Dari senyumannya sampai suaranya aja saya suka saudara. Itu bisa jadi berkat loh saudara. Sampai saya tuh ya, kalau ngomong sama dia senang saudara. Diajak ngomong sama dia tuh adem gitu. Gitu. Jadi saya rajin ke gereja. Dari rajin ke gereja, akhirnya saya tahu lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dari seorang yang bukan di atas panggung, yang enggak nyanyi, yang nyanyi pujian bagimu. Enggak saudara, yang cuma senyum-senyum di depan pintu saudara. Karena lidahnya yang lemah lembut, itu bisa mengubahkan kehidupan orang. Ya saudara, kalau saudara khotbah, saudara nyanyi tapi saudara ketus, saudara matanya belalak-belalakan kalau ngomong, ya percuma. Betul saudara? Ya, coba lihat kanan kirimu, kasih senyum coba, senyumannya dulu. Senyuman dalam masker juga gak apa-apa saudara. Ya, belajar senyum dulu ya. Ya, pagi hari ini yuk saya cuma mau ngingetin saudara supaya kita semua belajar untuk menjaga mulut kita. Ya, untuk kita bisa belajar, untuk kita semua mulai hari ini hati-hati dengan mulut kita saudara. Amin. Kita mau ingatkan pada diri kita sendiri bahwa Tuhan mau kita memperkatakan berkat. Tiap kali ada orang yang datang ke kita mau memperkatakan berkat. Ya saudara, ayo kita koreksi diri. Sudahkah perkataan kita ini menjadi berkat? Saya berdoa keluarga PPC ini orang yang seperti Salomo. Seperti Salomo saudara ya. Amin. 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 Yang cowok-cowok amin. Amin. Karena istrinya banyak Salomo ya saudara. Ya bukan itu saudara. Maksud saya seperti Salomo itu jadi berkat buat orang lain. Bukan istrinya banyak, amin, amin. Senang saudara. Ya, jadi pagi hari ini kita mau belajar untuk kita jaga mulut kita. Ya, dengan mulut kita kehidupan bisa tercipta. Dengan mulut kita perpecahan juga bisa terjadi. Jadi kita pilih untuk kita
mau jadi berkat buat orang lain dengan mulut kita. Amin, amin. Colek kanan kirinya bilang lidahmu ada kuasa. Amin. Koko Ryan dan teman-teman musik boleh bantu saya. Pagi ini saudara saya berdoa biar firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita terus. Firman Tuhan kita pagi hari ini boleh mengubahkan kita yang tadinya kita suka ngawur kalau ngomong saudara. Suka gak ada remnya. Pagi hari ini saya berdoa biar Roh Kudus tolong kita untuk kita bisa rem mulut kita kalau mau keluar omongannya gak baik. Biar kita stop. Oh saya diingetin. Firman Tuhan bilang mulut saya, lidah saya ada kuasa saudara. Amin saudara. Biar pagi hari ini kita ingat bahwa kita selalu menjaga perkataan kita. Kita terus menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik saudara. Amin. Amin, mari kita berdoa saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Engkau terus bekerja di dalam setiap hati kami. Engkau terus bekerja melawat kehidupan kami. Menjadikan hidup kami ini menjadi berkat buat banyak orang. Lewat mulut kita, lewat lidah kita, lewat kehidupan kita dalam kita berbicara. Engkau Tuhan ajarin kami. Seringkali mungkin kita nggak tahu saya harus ngomong bagaimana. Cara berbicara yang bagaimana yang saya harus lakukan, yang harus saya katakan. Kita meminta Roh Kudus untuk tolong setiap kita supaya kehidupan kita ini boleh jadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurna selalu.
berikan kami hati yang bersih. Pada saat kami punya hati yang bersih, karena dari situlah terpancar kehidupan Tuhan. Pagi hari ini kalau ada hati kami yang kotor, hati kami yang salah, beresin Tuhan. Roh Kudus bicara buat setiap kami. Berkati kehidupan Jacob yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa buat makan bersama kita pada pagi hari ini. Kita fellowship sama-sama. Jangan lupa pendaftaran retreat. Jangan lupa juga untuk pembelian tas-tas kremes dan juga tas apa? Headless. Alright. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami yang gak ada habis-habisnya. Pagi hari ini kami mau bawa persembahan kasih kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bukan karena kami pengen nyogok Tuhan, enggak sama sekali Tuhan. Kami bawa karena kami mengasihi Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Kami berdoa buat setiap anggota keluarga kami miskin. Di antara kami ada yang sakit, biar kuasa darah Yesus menjamah menyembuhkan. Untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, mungkin pekerjaan baru Tuhan bukain tempat-tempat baru, hal-hal baru di dalam kehidupan mereka. Berdoa terus untuk kota kami, biar berkat kasih Tuhan, pemulihan, keamanan ada di kota ini. Untuk gun kontrol Tuhan, biar terjadi ada di kota ini. Biar kehadiran kami boleh tenang hidupnya, dan kami juga boleh jadi berkat buat neighbor kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap apa yang Kau sudah berikan dalam hidup. Kalau sebentar lagi kami akan fellowship, kami akan makan bersama sebulan sekali. Berkati, kuduskan makanan yang ada, mereka yang mempersiapkan dan mereka yang menyantapnya Tuhan, boleh diberi kesehatan, boleh diberi kekuatan, dan biar hidup kami jadi berkat buat orang lain. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, lantai 1, lantai 2. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari kau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus memimpin Anda saat masuk, saat keluar, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mau menjaga perkataan-perkataannya. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be glory. Untuk Anda, nanti dari sebelah sini langsung